Pedro Porro, Williams, and thundered in for Spain by Ferran Torres! At last, at long, long last, Spain's magic moment! Setelah sekian purnama, timnas Spanyol kembali menyandang status sebagai Raja Dunia. Ya, kamu tidak salah dengar. Pasukan La Furia Roja telah berhasil memenangkan gelar juara Piala Dunia pertamanya sejak terakhir kali terjadi di 16 tahun yang lalu. Pertandingan Spanyol kontra Argentina membuktikan satu hal, sebuah fakta yang tidak akan pernah bisa dibantah siapapun, bahwasannya Spanyol telah berhasil mengalahkan anomali Argentina. Lionel Messi yang selama ini sulit dihentikan dibuat nggak berdaya di hadapan skuad Matador. Perjalanan Spanyol meraih trofi Piala Dunia didapat dengan nggak mudah. Selama 4 tahun lamanya, Luis de la Fuente kerap bongkar pasang skuad untuk menemukan ritme permainan. Kini kerja keras tersebut membuahkan hasil yang manis. De la Fuente berhasil mengawinkan gelar Piala Dunia dengan gelar Piala Euro yang sebelumnya sudah berhasil diraih. Mampukah timnas Spanyol mempertahankan dominasinya? Cetak gol, coba merangkum proses panjang Spanyol juara Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Sejarah kembali terulang mengalahkan anomali Argentina. 16 tahun Spanyol dijelek-jelekin diam, direndah-rendahkan juga diam, dihujat-hujat juga diam, dihina-hina juga diam. Tetapi hari ini di New York, Spanyol katakan akan lawan. Selamat untuk timnas Spanyol yang telah berhasil memenangkan gelar kedua Piala Dunia. Kepastian ini didapatkan setelah mengalahkan Argentina dengan keunggulan tipis 1-0. Ada satu hal unik dari gelar juara yang diraih Spanyol, yakni prediksi EA Sport yang selalu tepat. Di awal kompetisi, EA sudah memprediksi Spanyol akan bisa meraih gelar juara. Mereka mengambil berdasarkan data pemain, kompetisi, hingga jam terbang yang lebih mencengangkan. Prediksi EA Sport selalu tepat selama 4 edisi Piala Dunia berturut-turut. Mulai dari prediksi Spanyol juara Piala Dunia di tahun 2010, Jerman juara di tahun 2014, Prancis di tahun 2018, hingga Argentina di tahun 2022. Pertandingan antara Spanyol dan Argentina juga punya cerita yang memorable. Jika kita menilik sejarah, Argentina merupakan bekas jajahan Spanyol sebelum akhirnya merdeka di tahun 1816. Artinya pertandingan ini seperti laga saudara kandung jauh bagi kedua negara. Wajar jika fans kedua negara terlihat begitu akur dan hampir tidak ada gesekan.
Saat sesi konferensi pers pun Lionel Scaloni mengatakan Spanyol merupakan tim yang solid. Pelatih Argentina ini berharap para pemainnya bisa mengunci Lamine Yamal. Dia pemain yang fantastis, harta karun bagi sepak bola. Dia masih sangat muda dengan begitu banyak hal yang bisa ditawarkan kepada permainan kita, tegas Scaloni. Namun kedamaian antar staf dan pelatih dikacaukan oleh komentar para legenda. Ricardo Lavolpe mengejek Spanyol sebagai tim yang bau kencur. Kalian baru muncul pada 2010 dan sebelum itu kalian tidak ada dan tidak juara lagi, tegas legenda Argentina ini. Yo solo, mira, Quiero escucharte, de verdad estoy curioso. Este es su picapiedra. No me fue mal. No, ya sé. ¿Qué ganó usted? No me fue mal, dice. ¿Qué ganó usted? ¿Qué ganó? Campeón del mundo igual que vos. Le voy a dar la anécdota. Mi último año que yo estaba fatal. Físicamente. Un año nada más. Sí, solo el último. Los demás jugué siempre. Lavolpe sendiri sempat berdebat dengan Carlos Puyol dalam acara Los Maestros di Tiudian. Pria kelahiran Buenos Aires ini berkeyakinan penuh Argentina akan dengan mudah juara Piala Dunia. Ucapan Lavolpe memang tidak ada yang salah. Di Piala Dunia kali ini, skuad La Furia Roja berani menurunkan pemain muda yang nyaris tak punya pengalaman. Statistik mencatat Spanyol menjadi salah satu tim dengan pemain muda. Rata-rata usia pemain skuad Matador berkisar 26,4 tahun hingga 26,8 tahun. Secara historis, Spanyol juga hanya menunjukkan masa prime di tahun 2010. Setelah itu performanya lenyap bak ditelan bumi. Selama 4 edisi Piala Dunia, mentok-mentok Spanyol lolos 8 besar. Ada sebuah kebenaran sederhana, siapapun yang unggul pada akhirnya akan mengalami kemunduran. Kemunduran Spanyol memang tak terhindarkan, namun tak menyangka bisa secepat ini. Dampaknya sangat besar adalah berbagai ikon dari generasi emas satu persatu mulai pensiun. Berbeda dengan Argentina yang sudah punya pengalaman dan mental. Meskipun diremehkan, Luis de la Fuente tidak takut sedikit pun menghadapi sang juara bertahan. Pelatih berkepala botak ini menyebut lebih ngeri naik helikopter dibanding melawan Argentina. Kami datang dengan helikopter dan kami harus terbang kembali setelah konferensi pers selesai. Itu benar-benar membuat saya gugup. Namun tidak ada yang lain, saya benar-benar tenang. Kami beruntung berada dalam keadaan ini, dalam situasi ini, kata De La Fuente. Namun kenyataannya di lapangan jauh berbeda. Selama pertandingan Argentina lupa caranya menyerang. Bayangkan selama 90 menit, skuad La Albiceleste tidak ada mencatatkan satupun shoot. Argentina pun mencatatkan rekor buruk sebagai tim pertama di final yang gak bisa melepaskan satupun tembakan. Skuad Tengo bermain sangat buruk dan memainkan skema parkir bus. Mereka berharap menunggu momentum untuk serangan balik dengan berharap magis Lionel Messi. Tetapi semua itu berkali-kali gagal hingga Spanyol pun sukses memutus anomali Argentina selama ini. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan mengulas sedikit kronologi pertandingan. Babak pertama, kejomplangan terlihat ketika Spanyol mampu menguasai jalannya pertandingan. La Furia Roja mencatat 65% penguasaan bola, sementara Argentina hanya 35% saja. Kedua tim juga minim peluang berbahaya di mana Spanyol hanya bisa melepaskan 3 shoot saja. Barulah di babak kedua, Spanyol meningkatkan intensitas permainan. Berbagai peluang yang dilancarkan La Furia Roja selalu gagal membuahkan hasil dan berulang kali ditepis oleh Emiliano Martinez. 12 tembakan yang dilepas Spanyol, hanya 8 yang mengarah ke gawang. Argentina yang butuh kemenangan malah dirusak oleh kartu merah Enzo Fernandez di menit 93 pertandingan. Dalam tayangan ulang, Enzo memang layak menerima kartu kuning kedua setelah melakukan kungfu terhadap Pau Cubarsí. Anehnya, Enzo tidak terima dan sempat melontarkan kata-kata kasar ke wasit. Pemain Chelsea ini mungkin berharap wasit bisa menarik kartu kuning keduanya. Tapi ingat, tidak semua wasit bisa membantu Argentina. Ups, inilah anomali yang selama ini terjadi. Selain mental, ada faktor luck yang bikin La Albiceleste lolos ke final.
Laga yang berakhir imbang selama 90 menit terpaksa dilanjutkan di babak extra time. Di babak ini barulah Dewi Fortuna menghampiri Spanyol lewat gol Ferran Torres di menit 106. Sepanjang Piala Dunia, Pangeran Ferran memang tidak mencetak gol, tapi sekali cetak gol langsung juara. Nampaknya partai final memang menjadi harinya Ferran. Pemain Barcelona ini sebenarnya bisa mencetak gol kedua yang bikin Argentina sulit untuk mengejar ketertinggalan. Tetapi sayang, gol tersebut dianulir karena Ferran berada dalam posisi offside. Sampai wasit meniup peluit panjang, Argentina gagal mencetak gol penyama kedudukan. Setelah pertandingan, pemain La Albiceleste yang stres meluapkan emosinya ke pemain Spanyol. Leandro Paredes kedapatan melakukan smackdown terhadap Gavi. Argentina kalau tidak bermain kasar ya pasti berharap pada wasit karena mungkin merasa dilindungi selama ini. Di pertandingan ini juga mungkin Scaloni hanya berharap keberuntungan jatuh kepadanya. Hampir selama pertandingan, sang pelatih tidak melakukan perubahan apapun. Skemanya masih sama, oper Messi dan berharap pemain Inter Miami ini bisa berkontribusi. Sementara Spanyol membuktikan satu hal, bahwa dalam sepak bola tidak hanya mengandalkan satu pemain saja. Kekompakan tim hingga antar lini yang solid menjadi yang paling utama dalam sepak bola. Proses panjang Luis de la Fuente menyusun generasi baru. Argentina memang layak kalah di pertandingan kali ini. Zlatan Ibrahimovic yang biasanya ngebacot dukung Argentina mengakui permainan Spanyol lebih baik. Lord Ibra melihat Argentina yang sepanjang Piala Dunia selalu dinaungi faktor luck. Dia menilai skuad asuhan Luis de la Fuente akan bisa mengendalikan Argentina di laga final. Spanyol berhasil mengendalikan Prancis dengan sangat baik. Oleh karena itu, saya yakin mereka juga bisa mengendalikan Argentina, kata Ibrahimovic. Jika berbicara kekompakan para pemain Spanyol, Luis de la Fuente mendapatkannya dengan gak mudah. Sang pelatih menantang para pengkritiknya yang sebelum Piala Dunia sempat koar-koar. Selama 4 tahun lebih, de la Fuente menghadapi banyak tekanan. Sebagai contoh di tahun 2014, Jens Lehmann mengejek Spanyol yang disebut sebagai tim bocil. Legenda Jerman ini mempertanyakan keputusan de la Fuente yang menurunkan 80% pemain muda. Spanyol adalah tim kecil dan tidak berpengalaman. Pada dasarnya sebagai tim muda, ini adalah tim junior. Karena mereka tidak punya banyak atlet berpengalaman, kata Lehmann. Namun Lehmann salah meremehkan kekuatan pemain muda timnas Spanyol. Berkat pemain yang disebut bau kencur inilah, skuad La Furia Roja bisa memenangkan gelar Piala Euro 2024. Artinya, Spanyol telah mengawinkan trofi Piala Euro dengan Piala Dunia. La Furia Roja layak disebut sebagai tim terbaik dunia mengingat semua penghargaan diborong. Mulai dari pemain terbaik yang jatuh kepada Rodri, Unai Simon menyandang sebagai kiper terbaik, sampai Pau Cubarsí yang menjadi pemain muda terbaik di Piala Dunia 2026. Semua penghargaan ini memang layak diberikan, karena ketiga pemain tersebut menjadi kunci. Padahal sebelumnya mereka sempat diremehkan bisa memberikan kontribusi. Sebut saja Rodri yang baru saja pulih dari cedera ACL-nya. Pemain Manchester City ini diragukan dan sangat sulit bisa memberikan performa terbaiknya pasca pulih dari cedera tersebut. Tetapi Guardiola menyebut Rodri akan tampil bersinar di Piala Dunia nanti. Kalian bertanya, kapan sih Rodri kembali ke bentuk terbaik? Dia akan melakukannya pada Piala Dunia 2026, tegas Rodri. Ramalan ex-pelatih Manchester City ini benar-benar terbukti dengan statistik cemerlang sang pemain. Rodri jadi penyeimbang lini tengah, sekaligus pengatur tempo dengan mencatatkan 655 umpan. Terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia sejak rekor ini terakhir kali dipecahkan pada tahun 1966. Sementara Unai Simon pun diremehkan karena performanya di level klub menurun. Sementara Pau Cubarsí menjadi tembok kokoh timnas Spanyol dengan segala kontribusinya.
Pemain Barcelona ini sudah sukses mematikan pergerakan Kylian Mbappe di babak semifinal. Mbappe yang biasanya liar menyisir sisi kiri pertahanan lawan dipaksa menemui jalan buntu. Ketajaman sang kura-kura ninja tiba-tiba hilang layaknya pemain amatiran. Yang tak kalah penting, Cubarsí berhasil menjaga pertahanan solid Spanyol yang kembali meraih clean sheets. Sejak partai pertama fase grup hingga babak semifinal, pertahanan La Furia Roja terus menjadi yang terbaik dengan catatan 1 kebobolan saja. Menariknya, dari seluruh capaian mengesankan itu, selalu ada nama Cubarsí di baliknya. Posisinya tidak pernah tergeser dari starting line up untuk berduet bersama Aymeric Laporte. Dari total 8 pertandingan, keduanya sukses berkontribusi dalam raihan monumental 6 kali clean sheets. Hal ini membuat Cubarsí jadi pemain yang paling cepat meraih 6 nirbobol dalam sejarah Piala Dunia. Melihat Cubarsí sebagai masa depan cerah, mengingatkan kita akan Piala Dunia edisi 2010 saat La Furia Roja juara. Vicente Del Bosque selaku pelatih saat itu hampir memasukkan 75% pemain muda. Jika kita telusur lebih jauh di Piala Dunia edisi sekarang, Spanyol juga melahirkan wonderkid hebat. Kalau di Piala Dunia 2010 punya Sergio Busquets, di era sekarang Spanyol punya Lamine Yamal. Meskipun posisinya berbeda, tetapi keduanya mampu menyihir publik sepak bola. Baik Busquets dan Yamal sama-sama punya kecerdasan taktis dan sangat pandai dalam menempatkan posisi. Di pertandingan ini Yamal mencatatkan 5 dribble sukses mengungguli sang guru Lionel Messi. Pemain Barcelona itu juga mampu melepaskan 4 tembakan sepanjang pertandingan. Ini berbeda jauh dari La Pulga yang minim memberikan kontribusi nyata di lapangan. Sepatu bola sudah bonus kaos kaki cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Akhirnya menemukan permainan yang pakem. Tak bisa dipungkiri jika generasi emas Spanyol saat ini menjadi yang terbaik di dunia. Bagaimana tidak, La Furia Roja tidak terkalahkan selama 38 pertandingan berturut-turut. Luis de la Fuente sangat bangga dengan generasi baru Spanyol yang terus bertumbuh. Saya sangat bangga dengan generasi pemain sepak bola ini yang telah tumbuh dengan filosofi ini. Tetap setia padanya, membuatnya lebih baik lagi, dan memberikan contoh sebagai sebuah tim dan keluarga, kata sang pelatih. Meski begitu, De La Fuente mengakui jika partai final melawan Argentina berjalan sulit. Anak asuhnya kesulitan membongkar Argentina yang memainkan skema bertahan total. Banyak yang mengira kesuksesan Spanyol juara diperoleh dari taktik tiki-taka. Sebaliknya, Luis de la Fuente justru bermain jauh lebih pragmatis dan melakukan transisi begitu cepat. Sebagai contoh, di babak semifinal saat Spanyol menghadapi timnas Prancis, nggak perlu taktik ribet dan hanya sedikit sentuhan Dani Olmo melepaskan assist vertikal tajam. Di saat yang sama, Pedro Porro muncul dari blindside back sayap Prancis. Tanpa berlama-lama, Porro lolos dari penjagaan dan bisa menceploskan gol saat berhadapan 1-1 dengan kiper. Taktik yang hampir serupa juga diterapkan sang pelatih di final. Martin Zubimendi mencoba memainkan ritme permainan. Tanpa berlama-lama, Pedro Porro melepaskan umpan ke kotak penalti. Nico Williams kemudian memberikan umpan ke Ferran Torres. Ferran langsung melepaskan sepakan kencang yang menghujam ke gawang Emiliano Martinez. Sepanjang Piala Dunia, De La Fuente juga kerap berganti taktik. Formasinya pun juga mengecoh lawan. Awalnya De La Fuente menurunkan formasi 4-1-2-3, sama seperti melawan Tanjung Verde. Tetapi saat laga melawan Arab Saudi, sang pelatih menerapkan formasi 2-5-3. Ada sebanyak 5 pemain di sisi tengah untuk all out menyerang total dan sabar membongkar pertahanan Arab Saudi. De La Fuente mengandalkan sisi sayap dan gelandang untuk mengalirkan bola. Hasilnya, Lamine Yamal tampil menonjol dan begitu dominan, mengacak-ngacak pertahanan Arab Saudi.
De La Fuente telah memberikan wejangan kepada anak asuhnya menjelang pertandingan. Dia mengatakan para pemain harus bisa tampil agresif dan menekan sejak menit awal. Itulah yang paling kami tekankan. Kamu telah mendiskusikannya dengan para pemain dan kami semua setuju bahwa kami membutuhkan lebih banyak permainan, lebih banyak intensitas. Itu terlihat jelas dalam tembakan kami dan tekanan kami sejak menit pertama, kata sang pelatih. Sneakers dari HD Sports kini turun harga. Cocok menambah gaya kecemu saat berlibur, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan proses panjang Spanyol juara Piala Dunia 2026. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah dominasi Spanyol akan berlangsung lama atau singkat seperti kutukan pasca juara Piala Dunia 2010? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.